Topik selanjutnya adalah pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan karyawan, yaitu aktivitas untuk mempersiapkan karyawan dalam melaksanakan tanggung jawab pekerjaan melalui proses membangun dan mendidik karyawan terseleksi sehingga memiliki KSA yang dibutuhkan di masa yang akan datang. Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan ini berguna dalam promosi dan transfer jabatan dalam kesempatan karir karyawan. Bagi perusahaan, diharapkan akan meningkatkan keseimbangan operasional perusahaan dan rasa ketertarikan karyawan terhadap perusahaan semakin besar. Part selanjutnya adalah manfaat pelatihan dan pengembangan. Masa orientasi tidak cukup bagi karyawan untuk mengenal dan mempelajari pekerjaan yang dilakukannya. Secara jangka panjang, pelatihan dan pengembangan memiliki manfaat bagi karyawan dalam menunjang karir dan pengembangan keterampilan di masa datang. Dengan demikian, keterampilan yang dimilikinya akan lebih berharga dan bermanfaat bagi jabatan yang akan diemban selanjutnya. Bagi perusahaan, program ini merupakan investasi jangka panjang untuk sukses dalam bisnis melalui orang-orang yang berkualitas di bidangnya. Penilaian prestasi karyawan. Penilaian mencakup kegiatan-kegiatan berikut. 1. Yaitu penetapan standar prestasi. 2. Mengkomunikasikan standar kerja. 3. Mengakur prestasi. 4. Mendiskusikan hasil pengukuran dengan karyawan. 5. Mengambil tindakan koreksi. 6. Menggunakan hasil evaluasi untuk mengambil keputusan. Kompensasi atau balas jasa terhadap karyawan. Keadilan dalam kompensasi. Prinsip keadilan dipengaruhi dua faktor, yaitu 1. Rasio antara kompensasi dengan masukan-masukan atau input seseorang yang berupa tenaga, pendidikan, pengalaman, daya tahan, dan lain-lain. 2. Yaitu perbandingan rasio tersebut dengan yang diterima oleh orang lain. Proses dalam kebijakan kompensasi. Metode yang dapat digunakan adalah 1. Analisis pekerjaan. 2. Evaluasi pengupahan dan pengajian. 3. Rencana-rencana kompensasi variabel. 4. Penilaian kinerja. Jenis-jenis kompensasi dibedakan dalam dua kategori. Yang pertama adalah kompensasi keuangan. Dibedakan menjadi dua, yaitu pertama, keuangan langsung berupa penyerahan upah dan intensif atau bonus. Kedua, yaitu pemberian kompensasi pelengkap atau tidak langsung, yaitu pemberian pelayanan dari fasilitas kepada seperti program beasiswa, pendidikan, perumahan, dan lain-lain. Implementasi keputusan terhadap karyawan. Promosi adalah perubahan yang menuntut tanggung jawab yang lebih besar dengan peningkatan gaji sebagai kompensasinya. Karyawan biasanya mendapatkan promosi berdasarkan kinerja yang dianggap tinggi dan sesuai apa yang diharapkan organisasi. Transfer adalah perpindahan pekerjaan secara setara, dalam arti bahwa posisi baru memiliki tanggung jawab dan pengajian yang sama dengan pekerjaan sebelumnya. Pengertian transfer dengan promosi jauh berbeda karena promosi memiliki tekad dan beban kerja yang lebih tinggi. Demosi merupakan
Perpindahan dari suatu posisi ke posisi lain yang memiliki tingkat tanggung jawab dan pengajian yang lebih rendah. Demosi dilakukan oleh pihak manajemen untuk memberikan hukuman kepada karyawan akibat kinerja yang semakin memburuk sebelum dilakukan tindakan. Baiklah, sampai di sini materi kali ini. Bila ada kesalahan, saya minta maaf. Terima kasih sudah menonton.